pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan kuliah yang berjudul kelainan jumlah dan morfologi leukosit. Sebelumnya saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau ini ya tanya beberapa hal untuk memancing kalian ya. Setaunya saja, tidak akan dinilai ya. Apa sih yang dimaksud ya dari judul ini? Kelainan jumlah dan morfologi. Berarti ada kelainan jumlah, ada kelainan morfologi. Bedanya apa itu ya? Yang bisa tunjuk tangan, silakan. Langsung tunjuk tangan aja. Kalau enggak saya tunjuk loh nanti. Apa beda kelainan jumlah dan kelainan morfologi leukosit? Bedanya apa sih? Kenapa harus dibedakan? Ayo, tanya dulu ke ChatGPT ya. Langsung aja, biar nggak berlama-lama. Siapa? Tunjuk tangan, raise hand. Kalau enggak saya tunjuk aja dah. Nah, siapa nih? Tania Tri. Nah, silakan Tania. Apa Ya, dok. bedanya? Silakan. Izin menjawab, dok. Ya, Jadi kalau kelainan jumlah itu secara kuantitasnya, jadi secara jumlah selnya. Tapi kalau misalnya morfologi itu kelainan di kualitasnya ataupun dari bentuknya. ya, oke. 90% benar, ya. Oke, terima kasih jawabannya ya. Sudah mengarah ke perbedaan morfologi dan jumlah ya. Jadi secara umum sudah benar ya. Terima kasih jawabannya. Jadi kalau kelainan jumlah itu jumlahnya, kuantitasnya yang ada kelainan. Kan kita leukosit ada nilai normal ya, ada nilai rujukan. Nah, kalau lebih dari normal atau kurang dari normal itu namanya kelainan ya. Nah, terus kalau morfologi secara umum bentuk ya, bentuk. Nah, tapi di sini bisa dikembangkan bentuk leukosit yang mengalami kelainan itu dari bentuk itu banyak ya, dari ukuran ya, ukuran, kemudian semakin ke dalam ya ukuran, kemudian bentuk ininya, bentuk membran selnya, kemudian sitoplasmanya, ada isinya apa enggak, granulanya patologis atau enggak ya. Terus semakin ke dalam ada inti sel ya. Inti selnya kromatinya gimana dalam inti itu? Apakah kromatinya longgar atau padat? Kemudian di dalam inti ada anak inti atau nukleolus ya. Anak intinya bentuknya seperti apa? Terus jumlahnya berapa? Ya, itu ya. Itu semua yang saya sebut tadi ini masuk ke dalam morfologi atau bentuk. Jadi yang namanya bentuk itu nanti bisa diperluas ya dari ukuran, granularitas dalamnya, isinya, ya badan-badan inklusi yang ada di dalam sel sampai kromatin dan anak inti. Ya, Cleo kenapa? Tunjuk tangan ya. Izin dokter, sebelumnya untuk PPT-nya belum kelihatan dokter. Oh ya, memang saya stop share tadi Oh, oke supaya aku dokter. bisa melihat kalian. Ya, ini saya share lagi ya. Sabar. Saya share lagi. Ya, ini kelihatan ya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, jenis kelainan leukosit ya, sudah tadi ada jumlah, ada morfologi. Nah, kemudian kelainan jumlah leukosit. Nah, kalian tahu leukosit itu adalah sel darah putih ya. Sel darah putih, salah satu komponen darah yang sering disebut dengan sel darah putih atau WBC, white blood cell. Nah, ini kelainannya ada 3 macam ya. Leukopenia itu kalau
kurang dari normal. Biasanya pada infeksi virus, ya, kemudian pada AA, aplastik, prelikemi, ini biasanya juga leukopenia. Kemudian leukositosis itu kalau jumlahnya lebih dari normal. Itu biasa pada infeksi bakteri, virus juga bisa, dan bisa pada keganasan atau leukemia. Kemudian hiperleukositosis, ini pada keganasan hematologi. Ini biasanya lebih dari 100.000 per mikroliter ya kalau hiperleukositosis. Tapi ada referensi yang bilang lebih dari 50.000 itu sudah disebut hiper. Nah, kita menginjak ke kelainan jumlah leukosit. Ini kita kenal istilah myelocytic leukemia reaction atau reaksi leukemia myelositik. Jadi reaksi yang menyerupai leukemia jalur mielosit, ya. Kan ada jalur mielosit, ada jalur limfositik ya, mielositik dan limfositik. Nah, ini kita bahas yang mielositik. Mielositik ini terkait nanti sel-sel yang bergranul ya atau granulositik sama ya. Nah, ini apa penemuan laboratoriumnya yang penting yaitu adanya anemia ya. Ini biasanya pada infeksi ini. Dia ada anemia. Kemudian leukositosis ya. Leukositosis tapi kurang dari 100.000. Kemudian ada neutrofilia absolut. Nah, neutrofilia ini ada dua, neutrofilia absolut dan neutrofilia relatif. Kalau absolut itu neutrofilia yang disertai dengan leukositosis. Kalau neutrofilia relatif itu neutrofilia yang tidak disertai leukositosis. Ya. Nah, kemudian ditemukan imatur granulosit. Ya. Di dalamnya ada promyelosit, myelosit, metamyelosit, dan kadang-kadang ada blastnya juga. Blastnya tidak terlalu banyak ya, 2-5%. Nah, kondisi ini ada pada bayi ya seringnya itu kita temukan leukoeritroblastik, yaitu adanya granulosit imatur dan adanya NRBC atau nucleated red blood cell. Ya. Kemudian ditemukan juga vakuolisasi dan granulasi toksik. Platelet bisa meningkat atau turun ya. Jadi pada kondisi infeksi itu bisa naik, bisa turun trombositnya. Membuktikan dengan apa? Dengan pemeriksaan LAP atau NAP ya. Ini ada skornya nanti. Nah, untuk yang berskor tinggi itu artinya dia myeloid leukemia reaction. Tapi kalau skornya rendah itu kemungkinan adalah suatu keganasan ya, suatu keganasan biasanya CML kronik fase ya. Jadi karena kedua hal ini mirip ya. CML dengan leukemia reaction itu mirip, sama-sama leukonya naik, sama-sama neutrofilia. Nah, cuman yang satu LAP atau NAP-nya rendah, yang infeksi. Kalau kalau yang keganasan rendah, tapi kalau yang infeksi LAP dan NAP-nya tinggi. Nah, ini neutrofilia. Ini gambar neutrofil segmen ya, neutrofil segmen. Kemudian ini ada granulasi toksik ya. Kalian lihat granulanya, bintik-bintiknya ini lebih hitam, itu tanda infeksi bakteri. Kemudian ada vakuolisasi, ini tandanya dia sedang aktif memfagositosis ya. Ini ciri-ciri infeksi bakteri juga. Nah, ini di apusan dada tepi akan tampak neutrofilia, kemudian tampak granulosit imatur. Nah, ini metamyelosit ya, akan kelihatan. Kemudian ini ada neutrofil segmen batang. Jadi ada pergeseran ke kiri ya, shift to the left. Ini artinya ada infeksi bakterial.
Sebentar kok, jadi hilang. Bentar ya. Ya, udah muncul ya. Nah, ini bedanya neutrofila reaktif dibandingkan dengan CGL. Jadi ini yang kiri ini adalah leukemia reaction myelositik tadi ya, sama ini istilah lainnya aja. Kemudian CGL, chronic granulocytic leukemia, ini sama dengan CML, ya ini istilah lainnya. Dilihat dari BBC-nya atau sel darah putih atau leukosit. Nah, ini pada yang reaktif neutrofilia itu jarang ya, lebih dari 60.000 per mikroliter ya. Pada CGL ini tinggi sekali ya, bisa sampai 500. Kemudian ada pergeseran ke kiri ya. Pergeseran ke kiri ini dua-duanya ada. Kemudian morfologi sel darah putihnya. Nah, ini ada toksik granulasi, merupakan tanda adanya infeksi. Ada vakuolisasi, sementara yang leukemia CML tidak. Kemudian absolut eosinofil. Nah, ini pada yang CML itu meningkat ya, eosinofilia, sementara pada leukemia reaction menurun. Basofilnya juga sama. Kemudian monosit mungkin meningkat ya pada ini, pada leukemia reaction, tapi pada CML itu biasanya meningkat ya, meningkatnya moderate aja. Kemudian eritropoiesis, nah kadang-kadang anemi. Kalau ini anemia bisa terjadi normo-normo, ini sama ya, normo-normo juga. Cuman ini, nah ada reaktif neutrofilia ya di sini. Kemudian hitung trombosit, trombositnya ini bisa turun bisa kurang kalau pada leukemia reaction, tapi pada leukemia dia akan normal atau bahkan ada kadang-kadang ditemui trombositosis yang sangat tinggi. Bisa ditemukan giant trombosit, kemudian megakaryosit kadang-kadang juga muncul. NAP score untuk infeksi ini meningkat, untuk yang CML ini selalu turun. Nah, itu tadi yang leukemia reaction yang tipe myelositik. Nah, sekarang yang tipe limfositik. Nah, ini yang sering dijumpai adalah mononukleosis syndrome. Ini terjadi limfositosis, etiologinya adalah Epstein-Barr virus, kemudian banyak dijumpai atypical atau reaktif limfosit. Ya. 80% itu penderitanya anak-anak ya, kurang dari 13 tahun. Inkubasinya lama juga nih ya, sebulan lebih, 5 sampai 7 minggu. Labnya bagaimana? Labnya akan limfositosis ya, lebih dari 50%. Minimal 10 sampai 20% itu ada reaktif limfosit. Jadi limfositnya besar-besar. Ada mild anemia, plateletnya normal atau decrease, kemudian peripheral blood filmnya, limfosit minimal 50% dari populasi itu adalah atypical. Ya. 50% itu atypical limfositnya lebih dari 10% ya, jadi banyak juga. Ditemukan juga kissing cell, yaitu sel-sel limfosit yang lebar-lebar sehingga dia mengkis atau mencium eritrosit di sekitarnya. Nah, ini heteropil antibodinya positif. ELISA-nya IBV, pemeriksaan IBV antibody. Ya. Nah, seperti ini atipikal limfosit. Jadi limfositnya besar, lebar, gini ya, yang atas ini, kemudian mencium sel-sel di sebelahnya. Tadi disebut kissing cell, ya. Nah, kemudian kelainan bentuk leukosit, ya.
Nah, tadi kelainan jumlah sudah, ini kelainan bentuk. Kelainan bentuk ini kalau dia berupa sel muda atau blast ini suspek leukemia. Jenis leukemia ini ada akut dan kronik ya berdasarkan onset. Kemudian berdasarkan jalur itu ada limfositik, myelositik. Penentuan diagnosis leukemia yang pertama seperti penentuan jenis penyakit ya. Jadi harus anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang ya atau laboratorium dalam hal ini hematologi, gambaran darah tepi, morfologi sumsum tulang, immunophenotyping, dan sitogenetika atau biomolekuler. Nah, ini skematik terjadinya leukemia. Leukemia adalah malignant dan unregulated proliferation. Nah, dari apa? Dari hematopoietic atau lymphoid cell. It results from a mutation, jadi adanya mutasi di single stem cell hematopoietic atau disebut prekursor, sehingga akan membentuk klon sel-sel leukemia. Klon ini over pertumbuhannya ya, jadi dia akan menggeser atau menggusur sumsum tulang, kemudian berinteraksi dengan, dia akan mempengaruhi fungsi normal sumsum tulang, dia akan menginvasi ya seperti limfonodi, liver, spleen, dan other tissue. Dan pada gilirannya yang terakhir dia akan keluar ke sirkulasi sehingga akan bersirkulasi di periferal blood si sel leukemia ini. Nah, leukemia itu diklasifikasikan berdasarkan disease progress ya. Tadi sudah akut dan kronik. Ya, yang akut ini bisa meninggal dalam beberapa minggu atau bulan. Kalau yang kronik ini dalam beberapa bulan atau tahun. Kemudian stem cell type involved yang terlibat myeloid, limfoid, atau biphenotypic. Nah, ini bisa dua-duanya ya. Kemudian adanya imatur sel ya, imatur atau abnormal sel pada bone marrow dan peripheral blood itu disebut leukemia. Kalau bone marrow saja periferalnya masih normal disebut aleukemic leukemia. Jadi leukemia yang belum ada blast di darah tepi itu namanya aleukemic leukemia. Nah, terus pemeriksaan terakhir sitokimia dan immunophenotyping. Nah, kalian bisa lihat perbedaan akut dan kronik leukemia. Ini perbandingannya seperti apa secara baik klinis maupun laboratorisnya ya. Nah, akut, nah ini kalian bisa baca di sini ini yang kronik. Kematian hitungan bulan, yang kronik hitungan tahun. Kemudian umur ya. Umur yang kronik ini biasa pada dewasa, tapi sekarang ini sering kita temui juga pada anak-anak ya. Anak-anak umur yang kurang dari 10 tahun, yang lebih dari 10 tahun tuh biasanya ada juga yang kronik leukemia, yang tipe myeloid ya, jalur myeloid. Organomegali mild severe, yang kronik ini lebih besar organomegalinya. WBC count ini elevated, normal atau low, yang kronik, yang akut. Kalau yang kronik ini meningkat. Blastnya banyak ya, lebih dari 30% yang akut. Neutropenia, nah ini biasanya ada pada yang akut. Anemia ya, kemudian platelet pada yang kronik normal atau meningkat. Pada yang akut itu rendah. Jadi kita di sini merumuskan suatu trias leukemia ya, yang secara umum sering dijumpai. Trias leukemia itu ada 3 hal. Anemia, leukositosis, dan trombositopenia. Jadi HB-nya rendah, leukositnya tinggi, trombositnya rendah. Itu trias leukemia. Apakah harus selalu trias leukemia pada leukemia akut? Tidak harus ya. Itu tuh secara umumnya saja begitu. Tapi sering kita jumpai adanya bisitopenia ternyata dia leukemia. Bisitopenia. Jadi mungkin cuma ada anemia dan
trombositopeni, leukositnya masih normal, masih 4.000 apa 5.000, tapi sudah muncul blast lebih dari 30%. Nah, itu sudah disebut leukemia. Ya. Nah, ini kita lihat lagi tentang hematopoiesis atau proses pembentukan sel-sel darah. Ini pabriknya ada di sumsum tulang pipih atau gepeng dan di pangkal tulang-tulang panjang. Ya. Nah, ini jalur yang mieloid yang sebelah kiri nih, atau granulosit sama ya. Mielosit atau granulosit sama. Kemudian yang limfoid ini sedikit nih, karena ini nanti melibatkan organ-organ limfoid seperti limfonodi, timus ya. Nah, ini yang limfoid yang kanan. Nah, ternyata mieloid ini mendominasi sel-sel darah manusia ya. Dari ini myeloblas, monoblas, megakaryoblast, rubriblas. Nah, ini myeloblas ini nanti akhirnya akan menjadi, kalian bisa baca nih ya step-stepnya, menjadi ada basofilik, ada neutrofilik, ada eosinofilik. Monoblas nanti akan menjadi monosit. Megakaryoblast dia ada fragmentasi sitoplasmanya menjadi trombosit ya atau platelet. Rubriblas ini cikal bakal eritrosit ya. Eritrosit yang matur, yang tua itu intinya sudah tidak ada lagi ya. Makanya kalau masih ada inti itu namanya belum tua, belum matur ya. Itu biasa pada anemia hemolitik itu muncul karena apa? Karena terpacu dengan eritropoiesis yang tinggi, yang meningkat, yang muda-muda pun akan dilepaskan ke sirkulasi. Yang kanan ini adalah limfosit ya, dari limfoblas akhirnya setelah tua menjadi limfosit. Plasmoblas menjadi sel plasma. Nah, keganasannya ini untuk yang mieloid ini nanti akan menjadi AML, M1, 2, 3 atau CML. Yang monoblas ini menjadi AML M4, M5. Yang megakaryoblast ini AML M7. Yang M6 ini rubriblas. Yang limfoblas ini bisa menjadi AL atau CLL. Yang plasmoblas menjadi MM. Nah, ini jenis-jenis keganasan hematologi. Ternyata setelah kita runut ya, dia mempunyai jalur masing-masing gitu. Jadi kalau ada pasien multiple myeloma, berarti kelainannya ada di plasmoblas ini. Ya, kelainannya ada di step ini. Ada pasien ALL, berarti di limfoblas kelainannya. Ya, demikian juga yang lain. Nah, kita ada klasifikasi untuk leukemia, ada dua ya, klasifikasi menurut FAB dan WHO. FAB itu French American British, jadi berdasarkan konsensus dari para ahli dari 3 negara besar itu ya, itu disebut FAB classification. Ini yang masih kita pakai sampai sekarang. Gunanya untuk apa? Untuk terapi ya, untuk mengklasifikasikan dan untuk terapi. Nah, satunya lagi nanti ada WHO. Bedanya apa? Kalau WHO itu morfologi ditambah dengan sitogenetika atau biologi molekuler ya. Kalau FAB itu hanya sitologinya saja, itu hanya morfologi saja, plus ini morfologi plus immunophenotyping ya, yang CD sekian nah itu FAB. Tapi kalau WHO itu lengkap ya, sampai ke sitogenetika, mutasinya ada di misalnya di gen apa, kromosom tangan berapa, itu sampai muncul segitu-gitunya. Itu tujuannya lebih untuk prognosis ya kalau WHO. Kalau FAB ini untuk diagnosis dan untuk ini gunanya lebih ke terapi. Karena terapi mieloid dan limfoid nanti beda ya. Beberapa limfoid dan beberapa mieloid terapinya tuh sama ya, tapi kalau udah jalurnya beda nanti memang berbeda, harus dipisah memang ya. Nah, untuk yang ini kalian perhatikan ya, nanti ada beberapa yang muncul di soal ya, soal kuis maupun soal-soal ujian ya, diperhatikan. Untuk yang FAB yang namanya ML itu terklasifikasi menjadi ini M0 sampai M7 ya, ingat 0 sampai 7. 0 itu undifferentiated, jadi blasnya itu masih belum terdiferensiasi ya. Nah, kalau M1 itu predominan myeloblas. Ini
sirkulasinya minimal. Jadi misalnya ada segmen tuh paling ada cuma satu gitu ya, yang motor sedikit ya satu. Kalau M2 itu ada maturasi. Kalau M3 ini promyelosit ya, promyelosit yang banyak. Nah ini kalau kita lihat di gambar, di sini letak promyelosit. Di sini kalau banyak terjadi proliferasi berlebihan disebut AML M3 ya. Nah ini M4, M4 ini campuran mielositik dan monositik ya, tapi lebih dominan mielonya, lebih dominan mieloblasnya. Yang kelima ini dominan monoblasnya ya, akut monositik. M6 ini eritroleukemia, jadi NRBC-nya banyak sekali ya, bebas banyak di sirkulasi. Kalau M7, M6 dan M7 ini paling jarang ditemukan. M7 itu megakaryocytic leukemia. Yang berproliferasi apa? Ini megakaryositnya M7. Nah ini megakaryosit pertama yang promegakaryosit dan megakaryosit yang kecil-kecil, nah itu banyak bersirkulasi ya, namanya M7. Ini jarang sekali terjadi, tapi ada ya. Kalau M6 nanti yang banyak bersirkulasi adalah yang rombongan ini, NRBC yang lebih 12 pro WBC seperti itu. Nah ini gambar M0 ya, tadi M0 kan dia tidak ada diferensiasi, jadi blas semua isinya kayak gini. Nah ini kalau M1 dia sudah ada maturasi ya, sudah ada maturasi, ada ketemuan segmen seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya aurot ya, aurot tulisannya. Dia ada di dalam sitoplasma ya, seperti batang korek api ada dalam sitoplasma. Nah kalau di slide ketemu aurot itu patok mnemonik untuk AML ya, karena hanya AML yang punya aurat. Nanti kalau tiba-tiba ada AML ada auratnya, itu bukan AML, itu mesti itu AML yang salah baca gitu ya. Jadi kalau kita bingung ini mieloblas apa limfoblas, begitu ketemu ada seperti batang korek api, nah ini kita yakin oh ini berarti mieloid atau mieloblas ya. Tuh. Nah, ini merupakan crystalline cytoplasmic structures derived from fusion of dysplastic primary granule. Jadi merupakan fusi dari granul-granul primer ya, yang membentuk kristal berbentuk seperti batang korek api. Nah, ini dengan maturasi artinya apa? Artinya dia mengandung ada segmen beberapa, kemudian ada mielosit, dia tidak semuanya gas. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini mieloblasnya sekian ya, dari NEC itu nucleated NEC 6 apa ya E-nya ya, E-nya apa ya, ada lupa saya ini, NEC pokoknya dari sel yang berinti ya, dari sel yang berinti itu sekian jumlahnya. Kemudian maturin granulocyte promyelosit sampai PMN itu lebih dari 10% dari NEC. Sebentar.
NEC itu non erythroid cell ya. Jadi yang erythroid itu tidak dihitung dalam 100%, dia dihitung terpisah ya. Jadi yang dihitung yang non erythroidnya saja. Nah, kalau myeloblasnya jumlahnya 30-89% dari non erythroid cell, nah ini memenuhi kriteria N2 ya. Demikian juga yang bawah ini. Nah, aurat ini ada, tapi kadang-kadang juga tidak ketemu ya. Jadi aurat ini kalau tidak ketemu itu belum tentu, kalau tidak ketemu belum tentu bukan M2 gitu, tapi kalau ketemu ya pasti AML gitu. Kalau nggak ketemu belum tentu juga itu bukan AML gitu ya. Jadi kalau ada itu harga mati itu AML, tapi kalau nggak ada itu menjadi tidak harga mati, tidak, belum bisa disingkirkan juga gitu ya. Nah, ini kemarin positifnya kurang dari 20% untuk yang M2 ya, jadi dia dominasi myeloblas ya dibanding yang monoblas. Nah, kalau M3 itu lebih banyak ini ketemu multiple aurat ya, jadi seperti batang korek apinya banyak berserak-serak seperti ini di sitoplasma ya. Ini sebagai tanda tadi granulositnya kan banyak promyelosit, dia berfungsi jadi satu, jadi serakan-serakan batangnya jadi banyak ya. Ini khas banget, kalau ketemu begini kita langsung bisa menebak oh ini AML M3, meskipun ada varian-varian itu lebih detail lagi ya. Untuk saat ini kita mengenal itu aja dulu. Banyak ditemukan multiple aurat dan sel promyelosit yang granulnya banyak dan hitam-hitam seperti gambar ini sudah mengarah ke AML M3 ya. Nah, ini belasnya kurang dari 30% multiple aurat. Ini yang hipergranuler, akut hipergranuler. Ini yang promyelosit granul konten tromboplastik substan, ini bisa menjadi DIC. Jadi granulnya ini ya kalau pecah ya, ini nanti bisa memicu adanya DIC ya, disseminated intravascular coagulation ya. Ini biasanya ya, ini hidupnya tidak lama ya biasanya untuk yang MLM3 karena dia nanti akan risiko menjadi DIC. Nah, M4 tadi saya bilang myelomono, tapi lebih banyak myeloblasnya dibanding monoblasnya. Nah, ini ya ciri-cirinya, selnya besar-besar, ada anak inti seperti ini. Ini untuk aurat dia bukan harga mati ya, kadang nggak ditemukan, tapi kadang-kadang ada juga ya. Nah, dia granulositik dan monositik. Monositik itu yang ini, nah yang apa, intinya berlekok-lekok dan dari sitoplasmanya. Komponen monositik lebih dari 5 kali 10⁹ per liter, ini sekitar ya 5 kali 10 pangkat 6 per mikroliter. Pada bone marrow, myeloblas dan monoblas ini lebih dari 30% dari NEC. Nah, lebih dari 20% komponen monositik, jadi lebih banyak apa namanya, sebenarnya ini lebih banyak yang myeloblasnya ya, jadi myeloblasnya totalnya 30%. Nah, beda dengan M5, kalau M5 ini lebih banyak monositiknya ya, dia harus lebih dari 80%. Jadi syarat monositik ini berat ya, harus lebih dari 80%. Kalau cuma 60% itu belum jadi M5, dia masih M4 ya. Seperti ini monoblas ya. Jadi sernya lebar-lebar, ada vakuol, intinya berlipat-lipat. Ini monoblas dan promonosit ya. Promonosit ada juga di sini, promonosit yang tidak ada kolektornya, lebih relatif lebih mungkin itu monoblas. Tapi jatuhnya sama-sama blas, itu promonosit dengan monoblas itu nanti jatuhnya hitungannya sama dengan blas, sama dengan monoblas. Ini M6 erythroleukemia, ini bone marrow dan peripheral blood.
bila eritroblast lebih dari 50%, ya, atau NRBC lebih dari 50%. Ini cikal bakal eritrosit ini, tapi dia berproliferasi secara membabi buta, ya, akhirnya menjadi lebih dari 50%. Nah, ini megakaryocytic leukemia, ini AML-M7. Ini kita lihat di situ ada megakaryosit dan megakaryoblast. Sitoplasmanya irregular seperti ini. Ini megakaryoblast. Ya. Apakah di lapangan secantik ini? Tidak selalu, ya. Tidak selalu yang kita temukan di laboratorium itu secantik gambar-gambar di atlas. Makanya kita harus menggabungkan, ya, fakta satu, hasil satu dengan hasil yang lain, dan kita konfirmasi dengan immunophenotyping. Lebih dari 30% dari NEC, ya, si megakaryosit dan megakaryoblast ini. Irregular sitoplasma ini juga. Nah, ini NRBC, ini megakaryoblast. Ketika diwarnai menjadi begini. Nah, itu tadi yang rombongan myeloid, ya. Myeloid, jadi AML itu ada M0 sampai M7, ya. Nah, kalau ALL, akutnya si limfoid itu cuma ada 3 berdasar FAB. L1, L2, L3, ya. Lebih simpel ini, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau L1 itu selnya itu kecil-kecil, ya, dan homogen, ya, homogen. NC rasionya tinggi, sitoplasmanya sempit, ya, itu NC rasio tinggi. Nukleolinya inconspicuous, ya, itu nukleolinya. Nah, kalau yang L2 itu lebih besar, ya, dan heterogen, ada yang kecil dan yang besar, kebanyakan besar, agak besar sekali itu. Ada cleft atau indentation nuklei, ya, nukleinya melepuh nukleusnya. Kemudian pleomorphic, ya, jadi bentuknya macam-macam. Nukleoli prominent, ya, kalau tadi inconspicuous, kalau ini prominent, dia jelas ada nukleolinya. Nah, nukleositoplasma rasionya lebih dari L1. Kalau L1 sempit, kalau ini lebih dari L1 nukleositoplasma. Kurang dari L1. Jadi karena apa? Karena sitoplasmanya lebar-lebar, ya. Ini yang L2. Nah, kalau L3 ini homogen. Ada deeply basophilic cytoplasm with vaporization. Jadi ada vaporisasi, ada bulat-bulat di sitoplasma, ya, bolong-bolong. Ini L3 khas banget nih kalau ketemu ini, baik di darah tepi maupun di sumber makan, banyak vaporisasi sitoplasma. Nukleoli prominent, ya, ini sering juga disebut limfoma Burkitt. Prosesnya jelek ini, ya, jelek. Itu yang tentang ALL. Nah, ini gambarnya, ya, L1 seperti ini, homogen. L2 ini heterogen, ya, mirip-mirip dengan AML, ya, karena nukleolinya bisa kelihatan jelas. Sitoplasmanya ada yang lebar dan sempit. Nah, terus ini yang L3 ini bulat-bulat seperti ini, nah, kayak mutiara-mutiara dalam sitoplasma. Ini ALL L3 atau limfoma Burkitt. Kemudian ini ada, nah, perbedaannya, ya, perbedaan antara limfoblastik leukemia dengan limfoma, ya. Ini mirip-mirip, ya, tapi ada bedanya. Kalau yang lymphoblastic leukemia, predominant manifestation in the bone marrow and peripheral blood, ya, yang lymphoblastic leukemia di bone marrow dan peripheral blood. Kalau lymphoma itu predominant manifestation in lymphonodi and lymphoid tissue. Bila lymphoma spread ke bone marrow dan peripheral blood, itu disebut leukemic lymphoma atau lymphoblastic lymphoma, ya. Jadi ada kondisi ketika pada lymphoma tapi kok sel-sel blastnya ada di darah tepi atau di bone marrow, dia nyebar ke situ, itu disebut leukemic lymphoma atau
limfoma yang terleukemisi. Nah, itu sering kadang-kadang seperti itu. Ya, itu nama-nama lainnya aja. Nah, kemudian ini varian ALL ya, terkait imunologi ke C. Nah, nanti ada yang disebut gamma ALL, TALL, BALL, dan ALL.